Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta peserta yang sangat berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang aku dan keteladanan Sunan Kalijaga. Ada yang tahu tentang Sunan Kalijaga itu? Dialah wali yang namanya paling banyak disebut oleh masyarakat Jawa. Dia lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Beliau merupakan putra dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wirangta. Beliau ini sangat tidak suka pada penguasa yang ada di Tuban loh. Kenapa ya? Karena mereka sering berbuat semena-mena pada rakyat kecil sehingga mereka merasa kasihan. Suatu ketika rakyat sangat menderita dikarenakan musim kemarau yang tinggi. Sehingga jauh dari itu mereka juga harus membayar pajak yang kadang-kala tidak sesuai dengan yang ada. Mengetahui hal itu, Raden Said pun merasa kasihan dan menghadap ayahandanya. Rama Adipati, rakyat kami sudah semakin sengsara dikarenakan musim kemarau yang tinggi. Mengapa pundak mereka masih dibebani dengan pajak yang tinggi? Said anakku, saat ini pemerintah pusat Majapahit sudah membutuhkan dana yang sangat besar untuk masukkan roda pemerintahan. Aku ini hanyalah bawahan Sang Prabu, apa daya aku menolak tugas yang dibebankan. Tapi ya, mengapa harus rakyat yang menjadi korban? Suatu hari Raden Said menyamar untuk membebaskan rakyatnya. Di saat penjaga gudang Adipati tersebut ditolak, Raden Said langsung mengambil sebagian hasil bumi yang dari rakyat, lalu diberikannya kepada rakyat yang sangat membutuhkannya. Suatu hari Raden Said pun tertawan oleh penjaga kadipaten tersebut, lalu dibawanya kepada ayahandanya. Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu. Kurang apakah aku ini? Apakah aku tidak menjamin kehidupanmu di tanah ini? Sungguh memalukan. Sekarang kau pergi dari istana Kadipaten ini. Pergi, jangan kembali sebelum kau dapat meninggalkan dinding istana Kadipaten ini. Kemanakah Raden Said sudah diusir dari istana tersebut? Ternyata beliau mengembara tanpa tujuan yang pasti. Pada akhirnya beliau menetap di hutan Jatiwangi. Di hutan Jatiwangi, Raden Said sering dipanggil sebagai Branda Lokajaya. Suatu hari, ada kakek-kakek tua berjubah putih lewat di hutan Jatiwangi. Dari jauh, Branda Lokajaya sudah mengincarnya. Pasti tempat itu terbuat dari emas, bisik Branda Lokajaya. Setelah dekat, dia hadang langkahnya sembari berkata, Orang tua, mengapa kau pakai tongkat? Tampaknya sepasang matamu masih awas dan kakimu masih kuat berjalan tanpa tongkat. Anak muda, tongkat adalah pegangan hidup. Orang hidup haruslah memiliki pegangan agar tidak tersesat dalam menempuh perjalanan hidupnya. Tanpa banyak bicara, Raden Said pun langsung mengambil tongkat itu, sehingga orang tua itu jatuh tersungkur hingga sepasang matanya mengeluarkan air mata walau tidak ada suara tangis dalam mulutnya. Jangan menangis orang tua, ini tongkatmu kembalikan. Bukan tongkat ini yang kutangisi. Lihatlah, aku telah berbuat kesia-siaan. Rumput ini telah terjatuh saat aku jatuh tadi. Hanya beberapa lembar untuk kau merasa berdosa.
Meramalkan ternak tidak mengapa, tapi untuk suatu kesia-siaan itu suatu dosa. Anak muda, apa sebenarnya yang kau cari di hutan jatiwangi ini? Saya mengintai harta yang saya berikan kepada anak fakir miskin. Sungguh mulia hati saya, perbuatanmu yang keliru. Orang tua, apa maksudmu? Coba kau mencuci pakaianmu dengan menggunakan air kencing. Apakah itu perbuatan yang benar? Sungguh perbuatan bodoh. Hanya menambah bau dan kotor baju itu saja. Demikian pula amal yang kau lakukan. Mencuri atau merampok itu sama saja membuat hal yang haram. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima hal baik atau halal. Rasa malu mulai menghujam Raden Said sehingga Raden Said merasa bersalah betapa keliru perbuatannya saat ini. Setelah itu beliau ingin menjadi murid kakek tua tersebut, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu menjaga tongkat selama 3 tahun. Tapi ujian itu dapat dilalui Raden Said itu. Setelah selesai beliau dibersihkan tubuhnya dan diberi pakaian yang bersih. Lalu dibawa ke Tuban. Mengapa dibawa ke Tuban? Karena kakek itu adalah Sunan Bonang. Setelah itu Raden Said mulai menimba ilmu agama. Demikian pula teman-teman sekalian, keteladanan yang harus kita ambil adalah hendaknya kita berbuat baik, bukan untuk memaksakan hendak tersebut. Sekian teman-teman cerita dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.